Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa senang makan tape? Saya tahu nih, ada yang bukan cuma senang makan tape, tapi juga jualan tape. Nah, kalau bikin tape, pernah nggak? Yang pernah bikin atau paling nggak tahu prosesnya, pasti tahu kalau kita butuh singkong dan ragi untuk buat tape. Pertanyaannya, kenapa Yesus nggak bikin perumpamaan pakai ragi dan singkong ya? Jangan salah fokus guys. Teman-teman terkasih, mari kita amati peran si ragi. Dalam perumpamaan Yesus, ragi yang sedikit diaduk sama tepung terigu yang jumlahnya lebih banyak sampai akhirnya dalam arti tertentu menguasai atau mempengaruhi tepung itu sampai seluruhnya beragi. Dalam proses pembuatan tape, ragi ditaburin ke singkong mentah yang keras sampai akhirnya singkongnya juga dikuasai atau dipengaruhi oleh ragi sampai jadi tape yang empuk dan enak dimakan. Teman-teman yang terberkati, dalam 2 proses itu kita bisa lihat 2 hal. Pertama, tepung dan singkong akan tetap jadi tepung dan singkong tanpa si ragi. Dibutuhkan ragi untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang lain yang lebih baik. Dengan istilah lain, dibutuhkan sesuatu atau kekuatan dari luar untuk mengubahnya. Kedua, ragi harus disatukan atau dicampurkan dengan tepung dan singkong. Meskipun sesuatu yang berbeda dan berasal dari luar, ragi bekerja di dalam atau dari dalam tepung terigu dan singkong untuk kemudian mengubahnya menjadi adonan dan tape. Teman sahabat Yesus, sekarang kita masuk ke bab keempat. Hasil pengamatan kita atas kerja si ragi bisa membantu kita memahami perumpamaan Yesus dan juga hidup sesuai ajaran atau pesan itu. Untuk masuk kerajaan Allah, kita nggak bisa berusaha sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan dari luar diri kita, kekuatan Allah sendiri. Kita perlu menerima kehadiran Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita. Begitu Allah hadir dalam hati kita, ada di dalam kita, maka kekuatannya akan bekerja mengubah kita. Meskipun kita nggak bisa ngerasain atau menyadari prosesnya. Merayakan Ekaristi, membaca dan merenungkan kitab suci, menyediakan waktu hening bersama Tuhan setiap hari, mungkin bukan sesuatu yang terasa memberi sensasi, tapi semuanya merupakan ragi yang mengubah kita dari dalam. Yuk, campurin ragi ke hati kita.